Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama ya dari mata kuliah Manajemen Risiko Teknologi Informasi atau IT Risk Management. Nah, di materi yang pertama ini kita akan pahami dulu bagaimana konsep dari manajemen risiko ya. Oke, kita bahas dulu definisi dari risiko dan manajemen risiko. Kalau kita baca teorinya, risiko atau risiko itu adalah kondisi atau kejadian atau event yang dapat berdampak positif atau negatif pada hasil suatu kegiatan. Ya, jadi risiko itu bisa juga kita katakan merupakan kejadian. Nah, kejadiannya itu bisa positif atau bisa negatif. Nah, berbeda dengan problem atau masalah, risiko adalah potensi atau belum terjadi timbulnya kerugian. Nah, jadi kita sudah bisa dapat memprediksi kira-kira apa itu risiko, itu eh, kalau kita belum tahu kejadiannya seperti apa, tapi kita sudah tahu risiko yang akan timbul seperti apa, baik itu di sisi positif maupun negatif. Ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai risiko. Kemudian ada lagi istilah manajemen risiko. Nah, apa itu? Kita baca dulu eh, teorinya. Manajemen risiko itu adalah proses identifikasi, analisa, dan antisipasi risiko secara proaktif. Ya, tujuannya untuk memaksimalkan dampak positif atau peluang dan meminimalkan dampak negatif atau kerugian. Nah, jadi ini yang dikatakan sebagai manajemen risiko. Jadi dia bertujuan bagaimana kita bisa menanggulangi kerugian atau mengurangi kerugian dan bisa kita maksimalkan apa dampak positifnya. Jadi kita sudah tahu nih risikonya apa. Nah, dengan kita manajemen risiko, kita bisa memaksimalkan peluangnya atau apa namanya positifnya seperti apa, dampak positifnya dan apa kerugiannya atau dampak negatifnya. Seperti itu yang bisa yang Anda bisa pahami ya mengenai manajemen risiko ya. Nah, tadi ada istilah proaktif. Nah, bersifat proaktif itu artinya bahwa ini bisa kita baca dia antisipatif ya, antisipatif bukan reaktif. Jadi dia sifatnya bukan reaktif tetapi dia antisipatif. Kemudian yang kedua, mengatasi penyebab bukan gejalanya. Jadi kita sudah tahu nih ininya apa, penyebabnya kenapa nih dia punya risiko yang seperti ini. Nah, ya. Kemudian menyiapkan rencana penanggulangan sebelum kejadiannya, di apa yang akan kita lakukan sebagai penanggulangan dari risiko yang sudah ada tadi. Kemudian menerapkan prosedur penanggulangan yang baku, jadi apa solusi yang kita tawarkan. Kemudian yang berikutnya adalah menerapkan mekanisme preventif atau mengurangi terjadinya kejadian tadi sejauh memungkinkan. Jadi memaksimalkan dampak negatif ya. Nah, ada lagi yang dikatakan sebagai bersifat kolektif. Apa itu? Melibatkan setiap pihak dengan bidang tanggung jawab masing-masing dalam proses manajemen risiko. Ya, seperti itu. Ada lagi yang istilah tadi bersifat partisipatif. Apa itu? Secara terbuka membahas berbagai potensi risiko demi kesuksesan bersama untuk menghindari adanya risiko yang tersembunyi. Jadi dia terbuka saja gitu apa apa yang menjadi potensi dari risiko baik itu positif maupun negatif supaya bisa kita tahu yang suksesnya nanti seperti apa sehingga risiko-risiko yang tersembunyi atau tidak bisa kita lihat itu dapat kita eh, pahami ya atau dapat kita minimalkan kalau dia sifatnya negatif. Kemudian bersifat interaktif itu adalah melalui siklus untuk memfasilitasi proses belajar atau memahami risiko dari pengalaman. Dia menjadikan evaluasi ulang risiko sebagai bagian dari siklus kegiatan interaktifnya ya. Oke, nah ini adalah sebuah cycle atau siklus dari manajemen risiko atau risiko manajemen. Nah kalau dilihat ini ada 6 tahap. Yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah analisa dan prioritas, ya. Yang ketiga adalah perencanaan dan implementasi penanggulangan. Kemudian yang keempat adalah pantau dan laporkan. Yang kelima itu adalah kontrol. Yang keenam itu adalah petik pelajaran.
Nah, kenapa dia merupakan sebuah siklus? Karena kemungkinan saja setelah kita tahu apa yang mesti kita petik, pelajaran apa berdasarkan resiko tadi, mungkin saja bisa masuk ke tahap yang pertama lagi. Ya, jadi dia merupakan sebuah cycle. Oke, kita bahas dulu dari tahap manajemen risiko untuk tahap yang pertama yaitu identifikasi risiko. Apa itu? Itu merupakan aktivitas kolektif dengan sasaran tercapainya kesepakatan tentang daftar resiko yang dihadapi dengan mempertimbangkan pengalaman anggota tim, pengetahuan umum tentang kategori dan jenis risiko, baik itu sifatnya operasional, finansial, keuangan atau teknologikal atau teknik ya, teknologi dan seterusnya. Kemudian kebijakan dan prosedur organisasi tentang manajemen risiko, kemudian karakteristik kegiatan itu bersifat konteks, tujuan status pelaksanaannya apa, dan catatan story-nya seperti apa, sejarahnya seperti apa. Jadi kita identifikasi dulu resikonya ya dengan misalnya melibatkan anggota tim yang memang sudah berpengalaman sebelumnya, baik itu ditinjau dari sisi apapun ya, ditinjau dari sisi apapun. Jadi kita harus tahu dulu, kita identifikasi dulu, oke, ini ada beberapa risiko, negatifnya dia 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, positifnya dia 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Oke, setiap risiko dalam daftar risiko itu memiliki statement risk ya atau risk statement atau statement risiko yang minimal itu bisa mendefinisikan. Jadi risiko dari beberapa daftar risiko itu minimal itu bisa mendefinisikan apa penyebabnya ya. Penyebab risiko itu terjadi, root cause case-nya apa, kondisinya seperti apa, event-nya seperti apa, akibat langsung dari kegiatan itu seperti apa, dan apa dampak bagi bisnisnya. Oke. Oke, tahap yang kedua yaitu analisa dan prioritas risiko. Karena keterbatasan sumber daya, risiko harus dianalisa untuk memprioritaskan mana yang paling utama untuk ditanggulangi. Jadi sudah kita identifikasikan tadi risikonya seperti apa. Nah, kita analisa, kita harus buat beberapa prioritas ya. Yang mana yang akan kita tanggulangi pertama kali berdasarkan mungkin dampaknya ya, berdasarkan cakupannya, berdasarkan prosedur yang lebih detail atau seperti apa, silakan dibuat apa resiko yang paling utama yang harus kita tanggulangi. Oke, risiko yang mempunyai permasalahan yang terbesar itu menjadi prioritas utama. Nah, dari beberapa risiko tadi, biasanya yang menjadi prioritas utamanya itu adalah risiko yang punya permasalahan yang besar dengan mempertimbangkan pengalaman anggota tim, risk management, pengetahuan tentang risiko, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta organisasi. Ya. Penilaian yang terakhir itu adalah penilaian dari pihak manajemen. Oke. Kemudian ada beberapa yang perlu kita perhatikan untuk menghitung derajat risiko atau risk exposure-nya. Itu ada dua komponen. Yang pertama karena ada probability atau peluang terjadinya, dan yang kedua adalah impact atau besarnya dampak yang timbul. Nah, metode penilaian ini adalah metode penilaian kualitatif atau semi kuantitatif dan kuantitatif. Jadi penilaiannya sifatnya kualitatif atau kuantitatif. Jadi dia bisa berupa angka-angka atau mungkin saja dia bersifat narasi, ya. Nah, untuk menghitung derajat risiko atau risk exposure-nya itu sama dengan probabilitas atau peluang terjadinya dikali dengan besarnya dampak yang ditimbulkan, dikali dengan impact-nya. Ya, ini rumus dari risk exposure. Nah, ini contoh dari peluang yang terjadi probabilitasnya. Itu berdasarkan statistik terjadinya event atau event berupa pada masa lalu, kemudian perkiraan ahli di bidang terkait dapat juga melalui konsensus anggota tim. Nah,
Pengukurannya bisa dilakukan secara kuantitatif atau semi kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti ada hitung-hitungannya ya. Nah, misalnya seperti ini, eh, misalnya ada ring kemungkinannya atau peluangnya. Peluangnya itu misalnya ada 1% stroke 33%. Probability value used for calculation, kalau kita kalkulasi nilai kemungkinannya atau nilai kemungkinan prediksinya, probability-nya misalnya 17%. Nah, expression atau natural language expression-nya itu dianggap low. Sehingga bisa kita buat kalau dia low mungkin saja skor number-nya adalah 1. Misalnya antara 34 sampai 67, probability-nya kita anggap aja 50, itu medium, di mana skor nomornya itu adalah 2. Kemudian 68 sampai dengan 99 itu high ya, dengan numerik skornya itu adalah 3. Seperti itu. Kemudian dampaknya nilai kerugian yang diakibatkan biasanya dalam bentuk moneter, misalnya rupiah, dolar, dan seterusnya, disesuaikan dengan dampak dalam risk management. Termasuk di dalamnya itu adalah biaya opportunity, loss of market share, additional operation cost. Nah, itu dinilai berdasarkan kriteria kasar. Misalnya dicontohkan. Misalnya ada beberapa kriteria low, medium, high, dan critical. Kemudian cost-nya, cost overrun-nya untuk low misalnya less, lebih dari 1%, lebih dari kurang dari 1%, less than 5%, 10%, 10% atau lebih. Schedule-nya misalnya ini 1 week, 2 week, 1 month, atau mungkin more than 1 month, lebih dari 1 bulan. Nah, technical-nya untuk yang low, slight effect on performance. Untuk yang medium, moderate effect on performance. High, severe effect of performance. Kemudian yang critical itu adalah mission cannot be accomplished. Nah, ini contoh ya. Contoh bagaimana kita menghitung nilai kerugian yang kita dapatkan berdasarkan beberapa kriteria kasar. Nah, ada lagi yang namanya derajat risiko. Perkalian antara skor peluang kali dengan skor dampak. Nah, itu perhitungannya ya. Atau menggunakan, nah misalnya ini ada matrik dari beberapa daerah risiko. Jadi ada probability-nya, low kita anggap misalnya nilainya 1, medium kita anggap nilainya 2, dan high kita anggap nilainya 3. Jadi high 3, mediumnya 2, dan low-nya 1. Maka kita kalikan saja gitu. High yang bawah kan 3 dikalikan dengan low 1 maka menjadi angka 3. High 3 kita kalikan dengan medium 2 maka menjadi angka 6. 3 kita kalikan 3 maka menjadi 9. Begitu juga dengan yang di bawah. 2 kita kalikan 1 menjadi 2. 2 kita kalikan 2 menjadi 4. 2 kita kalikan 3 menjadi 6. Lu 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Sehingga dapat kita mungkin disimpulkan bahwa rendah itu antara 1 sampai dengan 2. Jadi kalau kita arsir, bobot yang rendah itu yang abu-abu muda ini, abu-abu sedang gitu ya. 1 dan 2. Yang sedang itu berada di 3, 4, dan 3, berarti 3 sama dengan 4. Sedangkan yang tinggi itu 6 sampai dengan 9. Seperti itu. Oke. Tahap yang ketiga yaitu rencana penanggulangan. Jadi penyusunan rencana untuk mengendalikan risiko-risiko dengan prioritas yang tinggi itu berupa implementasi mekanisme kontrol yang terintegrasi dalam prosedur kegiatan. Jadi kita harus bisa mengimplementasikan kira-kira pencegahan apa, prosedur yang seperti apa untuk mengontrol supaya risiko ini dapat kita kurangi. Seperti itu. Prinsipnya, kendalikan penyebab untuk memperkecil probability, kendalikan akibat untuk memperkecil impact,
untuk resiko yang di luar wilayah kewenangan atau kendali itu limpahkan ke pihak yang berwenang. Jadi kalau kita sudah tahu resikonya seperti apa, kita harus buat nih apa yang akan kita rencanakan untuk menanggulangi resiko tadi. Tadi kan kita sudah pilih resiko yang utama yang akan kita selesaikan atau kita tanggulangi ini adalah misalnya A. Nah, apa rencana yang akan kita lakukan ya untuk menanggulangi supaya resiko A ini kita perkecilkan resikonya. Seperti itu. Nah, ada lagi teori apa yang akan kita lakukan alternatif tindakannya. Yang pertama itu adalah accept. Jadi kita terima jika masih dalam batas toleransi organisasi. Jadi kalau misalnya resikonya itu masih dapat kita terima, ya kita accept gitu ya. Yang kedua itu adalah avoid, hindari dengan membatasi lingkungan kegiatan. Jadi kita hindari resikonya tadi ya dengan salah satunya dengan membatasi lingkup kegiatan. Jadi misalnya kegiatannya 1 sampai dengan 10 karena harus kita hindari mungkin saja dari 1 sampai dengan 5 gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah transfer, jadi alihkan kepada pihak lain termasuk outsourcing, subkontrak, purchase atau asuransi. Nah, misalnya kalau misalnya tidak bisa kita tanggulangi kegiatan ini, ya kita alihkan dengan menyewa atau kontrak dengan outsourcing atau subkontrak atau purchase. Ya, misalnya beban kita sudah terlalu besar untuk menyelesaikan masalah ini, jadi kita lakukan transfer. Kemudian yang berikutnya adalah mitigate, itu menerapkan mekanisme untuk menurunkan peluang terjadinya atau meminimalisasi dampaknya sampai batas yang dapat ditolerir. Nah, jadi menurunkan peluang terjadinya resiko tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kontingensi, itu menerapkan prosedur penanggulangan untuk meminimalkan dampak. Jadi kita buat prosedurnya untuk menanggulangi risiko ini tadi, apa yang kita harus lakukan misalnya. Oke, tahap yang keempat, ya setelah kita selesaikan risikonya itu pemantauan risiko. Jadi memantau kerja dari mekanisme dari pengendalian risiko yang sudah kita buat tadi. Dengan apa? Metrik indikator terjadinya risiko yang diukur dari aspek-aspek kinerja kegiatan, misalnya terlambat proses, peningkatan jumlah gangguan, atau jumlah pengerjaan ulang. Kemudian mengaktifkan rencana kontingensi jika batas ambang melampaui atau trigger. Ya. Oke, tahap berikutnya itu adalah kontrol atau penanggulangan. Jadi, apa itu pelaksanaan contingency plan untuk mengendalikan dampak resiko yang telah terjadi. Misalnya, aktivasi disaster recovery plan. Jadi, penanggulangannya seperti apa ya atau pengawasannya seperti apa setelah kita tanggulangi tadi. Dan yang terakhir, tahap yang keenam itu adalah petik pelajaran. Ya, sebagai mekanisme penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dengan memberikan umpan balik bagi proses manajemen risiko. Kemudian umpan baliknya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua itu dengan mencatat efektivitas identifikasi risiko termasuk scoring, ya, struktur, klasifikasi, dan strategi mitigasi sebelumnya. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan mendokumentasikan pelajaran dalam suatu risk knowledge base yang dapat membantu proses identifikasi analisa dan perencanaan penanggulangan risiko di masa depan. Jadi di poin yang keempat ini kita sudah punya dokumentasi gitu. Kalau misalnya resikonya A, oh penanggulangannya seperti ini. Petik pelajaran seperti itu. Jadi kedepannya itu tidak akan kita lakukan kembali. Oke. Nah, bicara tentang manajemen risiko itu tidak terlepas dari bagaimana menata kelola risiko dari teknologi informasi. Ya, TI atau teknologi informasi itu memainkan peran sentral dalam organisasi sehingga dampak risiko TI terlalu besar untuk dapat diabaikan itu pasti ya. Kemudian yang kedua, dampak insiden risiko dari TI yang pertama secara signifikan itu merugikan pihak-pihak terkait, baik itu internal ya maupun eksternal. Jadi kalau di eksternal berarti mungkin saja
di sisi konsumen atau publik atau rekanan bisnis kita, ya. Kemudian merusak reputasi organisasi. Nah, risikonya tidak hanya manajemen TI tetapi juga manajemen dari organisasi secara umum. Oke. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya risiko dari teknologi informasi? Itu mayoritas risiko TI bukan karena masalah teknis, tetapi kegagalan dalam proses pengawasan dan tata kelola TI. Karena di mata kuliah kita yang akan kita manajemen risikonya itu adalah TI, ya. Organisasi, proses-proses apa itu organisasi? Proses pengambilan keputusan dengan mengabaikan sengaja atau tidak potensi konsekuensi bisnis dari risiko TI. Kegagalan mengakibatkan rangkaian keputusan dan struktur aset TI yang bermasalah. Nah, jadi kalau ada aset dari TI kan tahu ya, bermasalah semua kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kemudian yang berikutnya adalah manifestasi kelemahan dari manajemen TI. Kelola TI yang tidak efektif, kompleksitas yang tidak terkendali, dan kurangnya kesadaran terhadap risikonya. Banyak ya, kayak tidak usah jauh-jauh, misalnya contohnya kita sudah uh, pakai SISPO, Sistem Informasi uh, dari akademik kita, SISPO yang biasa kamu pakai. Nah, tiba-tiba uh, servernya misalnya kebanyakan data karena database yang terkumpul itu sudah melampaui dari kapasitas dari si servernya sendiri. Nah, itu termasuk nih, ya, termasuk dari kegagalan menggunakan TI. Nah, kelemahannya tidak adanya struktur dan proses yang memungkinkan keterlibatan pihak bisnis dalam pengambilan keputusan tentang TI, termasuk di dalamnya misalnya investasi TI yang berdampak. Yang pertama, keoptimalan keputusan hanya diukur secara lokal untuk baik itu bagian, divisi, atau unit untuk merespon kebutuhan lokal. Cepat atau lambat akan membatasi kelincahan organisasi untuk dapat tanggap terhadap kebutuhan bisnis, baik itu integrasi layanan baru dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kita mengoptimalkan keputusan, ya, karena kita hanya berpikir di sisi kita saja, kita tidak berpikir di sisi eksternal. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, dampak keterlibatan bisnis pengambilan keputusan TI dapat salah dalam menilai tingkat risiko. Jadi berakibat pada prioritas penerapan yang apa nih, penerapan kontrol yang tidak tepat, ya. Ada lagi istilah kompleksitas tak terkendali. Jadi kompleksitas aset TI yang tinggi, ya, yang bervariasi dan saling tepat tinggi itu meningkatkan kerawanan terhadap risiko. Rumit dan beratnya beban kerja pengelolaannya, keterbatasan SDM yang punya keahlian menimbulkan ketergantungan pada pihak ketiga. Ya, jadi kalau misalnya aset kita punya aset TI ini, punya banyak alat, punya banyak software, punya banyak ini, tapi pasti punya resiko yang rawan untuk punya resiko yang negatif. Nah, seperti itu, ya. Misalnya SDM kita kurang, untuk meningkatkan yang ini yang bagus lagi kurang SDM, kurangnya misalnya keahlian. Nah, itu ya tidak dapat kita kendalikan. Kurangnya kesadaran terhadap risiko itu karena ketidakpekaan terhadap sumber risiko TI. Misalnya nih, kelemahan dalam perencanaan SDM. Nah, kita misalnya butuh SDM yang punya klasifikasi atau punya keahlian di bidang misalnya hardware, tetapi kita tidak punya SDM yang punya kapasitas itu, gitu ya. Makanya apakah perlu kita lakukan mutasi atau PHK atau tergantung pada kontraktor dari pihak ketiga. Kelemahan yang berikutnya itu karena pengelolaan infrastruktur. Jadi infrastruktur yang kita gunakan mungkin saja tidak handal, ya. Kemudian yang ketiga, ketidaktahuan dan ketidakpedulian karyawan terhadap usaha untuk menghindari risiko dari keamanan TI. Nah, banyak karyawan kita ini yang tidak tahu nih,
mengenai risiko dari keamanan pada saat kita menggunakan TI. Tidak adanya fasilitas atau kontrol untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya aktivitas yang merugikan. Oke, bagaimana cara untuk menciptakan risiko yang peka risiko? Nah, lingkungan yang peka risiko ya. Pasti kita melakukan manajemen risiko ya. Adalah tanggung jawab bersama. Siapa yang bertanggung jawab terhadap manajemen risiko itu adalah yang pertama adalah pimpinan TI. Dia harus bisa menjelaskan kepada eksekutif bisnis tentang konsekuensi risiko TI. Pimpinan TI harus menciptakan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan pembahasan risiko TI dan perspektif bisnisnya. Itu ya. Jadi kita harus punya yang bertanggung jawab ya pimpinan TI. Kalau misalnya di Bina Dharma ini yang bertanggung jawab itu adalah orang UPT di bawah itu ya. Oke. Risiko TI bukan hanya masalah TI yang dipecahkan dengan teknologi dan keahlian pengelolaan saja, tetapi juga inisiatif mitigasi risiko membutuhkan komitmen dari pimpinan organisasi, termasuk untuk berinvestasi dalam mengimplementasikan kontrol yang dibutuhkan. Ya, nah kemampuan dari tata kelola risikonya itu perusahaan yang mapan membangun kemampuan tata kelola risiko TI dengan menerapkan kerangka kerja terpadu dalam mengelola risiko TI sehingga dapat mengambil keputusan secara rasional dengan menimbang untung ruginya dari perspektif bisnis. Dia adanya kesamaan persepsi terhadap risiko TI. Kemudian yang kedua, menekankan pada tiga pilar utama manajemen risiko, yaitu yang pertama penyederhanaan arsitektur TI, penerapan proses tata kelola risiko, dan penciptaan budaya peka risiko. Ini tiga pilar ini yang harus kita tekankan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang konsep dari manajemen risiko TI. Jadi intinya kita bisa meminimalkan risiko yang terjadi, terutama risiko yang berdampak negatif. Nah, itu intinya sebenarnya ya. Kalau risikonya berdampak positif itu kita mungkin tidak perlu penanggulangan, tetapi risiko yang berdampak negatif itu yang perlu kita tanggulangi. Nah, makanya bagaimana mengatasi itu? Nah, ini secara teori akan kita bahas. Ya, saya rasa itu saja materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.